Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triaswati Mubaidillah. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar najis dan hadas. Adapun dalam video kali ini tidak terlepas dari kompetensi inti 3 dan 4. Kompetensi inti 3 yaitu memahami pengetahuan, baik faktual, konseptual maupun prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 yaitu mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret maupun dalam ranah abstrak sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kompetensi dasar 4.1 yaitu mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Sedangkan tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah setelah mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, serta mengkomunikasikan, maka peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan atau menjelaskan pengertian najis dan hadas, kemudian menyebutkan macam-macam atau tingkatan-tingkatan dari najis dan hadas beserta contohnya, dan menyebutkan alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang najis. Najis itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kotoran. Sedangkan secara istilah, najis itu berarti suatu benda yang kotor atau yang dapat mencegah sahnya seseorang untuk melakukan suatu ibadah. Sebab apa? Sebab dalam suatu ibadah itu seseorang itu dituntut untuk dalam keadaan yang suci. Dalam hukum Islam, najis itu dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladah. Yang pertama akan kita bahas tentang najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis yang masuk atau dalam kategori ringan atau paling rendah. Yang termasuk dalam najis mukhafafah itu apa? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum apapun kecuali air susu ibu. Jadi ketika nanti kita memiliki anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, kemudian belum makan atau minum apapun kecuali air susu ibunya, bagaimana cara membersihkannya atau menyucikannya? Yaitu cukup memercikkan atau mengusapkan air yang suci ke permukaan yang terkena najis tersebut. Macam najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis yang masuk dalam kategori pertengahan atau sedang. Apa yang termasuk dalam najis mutawasitoh? Yaitu yang pertama adalah bangkai binatang. Bangkai binatang yang memiliki darah, misalkan apa? Tikus, sapi, kambing, dan sebagainya. Selanjutnya adalah darah, kemudian ada nanah, kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, kemudian ada arak dan arak atau khamr. Lantas bagaimana menyucikannya? Yaitu kita lihat terlebih dahulu apakah itu najis yang ainiyah atau najis hukumiyah. Najis yang hukumiyah itu adalah najis yang pasti adanya tetapi tidak tampak wujudnya, tidak ada baunya ataupun rasanya. Contohnya apa? Contohnya adalah air kencing yang sudah kering yang tengah dipakaian. Jadi pakaian tersebut kita yakini ada sebuah najis, yaitu air kencing. Tetapi karena sudah kering maka tidak lagi tampak wujudnya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Lantas bagaimana cara menyucikannya? Yaitu cukup untuk mengalirkan air ke permukaan yang terkena najis tersebut. Sedangkan yang najis ainiyah yaitu najis yang masih tampak wujudnya, zatnya, rasanya, ataupun baunya.
Misalkan apa? Misalkan adalah air kencing yang masih basah atau kotoran hewan yang ada di lantai kita. Jadi umpama di teras kita ada kotoran ayam masih basah, masih tampak wujudnya, masih berbau, ada baunya, ada rasanya, maka bagaimana cara menghilangkannya atau menyucikannya? Yaitu dihilangkan, digosok sampai memang benar-benar itu hilang kotoran atau najisnya, hilang zatnya, baik wujudnya, baunya maupun rasanya, menggunakan air yang suci. Kemudian macam najis yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang masuk atau dalam kategori yang paling tinggi atau najis berat. Najis ini bersumber dari hewan anjing dan hewan babi. Jadi semisal suatu saat di rumah kita di teras itu ada kotoran atau air liur anjing atau babi, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan cara diguyur air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi itulah beberapa penjelasan singkat mengenai najis, kemudian macam-macam najis, maupun cara menyucikan najis dari mulai yang paling rendah yaitu mukhaffafah, yang hanya dengan memercikkan atau mengusapkan air ke permukaan yang terkena najis, sampai najis yang paling berat adalah najis mughaladah, yaitu cara menyucikannya dengan diguyur air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan tanah. Langsung saja, mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai hadas. Hadas itu berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu peristiwa, suatu yang terjadi, atau sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan secara istilah, hadas itu adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, sehingga menjadikannya tidak sah melakukan suatu ibadah. Jadi ketika suatu orang itu berhadas, maka dia tidak sah untuk melakukan suatu ibadah kecuali ia terlebih dahulu bersuci. Hadas itu ada 2 jenis, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum ketika tidak ada air. Sebab-sebab seseorang berhadas kecil yaitu yang pertama adalah hilang akal, baik itu gila, mabuk, ataupun tertidur. Sebab yang selanjutnya adalah menyentuh kemaluan. Jadi ketika seseorang itu menyentuh kemaluannya, maka ia harus berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan suatu ibadah, karena hal tersebut adalah sama dengan ia berhadas kecil. Sebab selanjutnya adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul maupun dubur. Kencing atau kentut itu merupakan salah satu seseorang itu berhadas kecil. Sebab selanjutnya adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas, kain ataupun sebagainya. Jadi ketika seseorang itu berhadas kecil, di mana disebabkan oleh beberapa sebab tadi, maka ia harus berwudu atau bertayamum ketika memang tidak ada air sebelum ia melakukan suatu ibadah. Hadas yang selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi besar, ataupun ketika tidak ada air bisa juga dengan cara bertayamum. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu berhadas besar, yaitu yang pertama adalah bersetubuh. Jadi ketika seseorang atau suami istri itu melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh, maka ia harus mandi besar terlebih dahulu sebagai cara bersuci sebelum melakukan suatu ibadah. Sebab selanjutnya orang untuk berhadas besar yaitu adalah haid, nifas maupun wiladah bagi perempuan. Nifas itu adalah darah yang keluar selesai setelah ia melahirkan. Sedangkan wiladah itu adalah darah yang keluar ketika seorang ibu itu melahirkan. Sebab selanjutnya seseorang itu berhadas besar yaitu adalah keluarnya mani bagi laki-laki, baik itu karena bermimpi ataupun karena hal-hal yang lain. Dan sebab yang terakhir adalah meninggal dunia. Jadi ketika seseorang itu bersetubuh, keluar darah haid, nifas atau wiladah bagi perempuan, dan keluarnya mani bagi laki-laki dan meninggal dunia pula, maka ia harus bersuci dengan cara mandi besar, ataupun kalau tidak ada air maka dengan cara bertayamum sebelum ia melakukan suatu ibadah.
Itulah pembahasan singkat mengenai hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan bagaimana cara menyucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Mari kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Alat-alat bersuci dari najis dan hadas itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah air. Adapun dari segi hukumnya, air itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah air mutlak atau tohir mutahhir. Air mutlak atau air tohir mutahhir adalah air yang masih murni, masih belum tercampur dengan apapun dan belum terkena najis sama sekali. Jadi air ini dapat digunakan untuk bersuci karena airnya yang suci dan menyucikan. Yang termasuk dalam air mutlak atau air tohir mutahhir adalah yang pertama adalah air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, maupun air yang masih berada di sumber mata air. Karena dari beberapa air tersebut masih murni, masih suci dan belum tercampur dengan benda apapun, bahkan belum tercampur dengan jenis najis apapun, sehingga masih suci dan dapat menyucikan. Macam air yang kedua adalah air makruh atau musammas. Air musammas adalah air yang dipanaskan di terik matahari pada suatu benda yang berbahan logam, aluminium atau besi yang berkarat, dengan catatan yang berkarat. Kenapa hal tersebut makruh? Karena dikhawatirkan dari air tersebut terdapat beberapa bibit penyakit yang malah dapat mengganggu kesehatan dari pengguna air tersebut. Karena pada dasarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Sehingga ketika dikhawatirkan akan membawa suatu mudarat atau kerugian yang lebih besar, maka lebih baik dihindari. Jenis macam air yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan, atau biasa dikenal dengan tohir wairu tohir. Air yang suci tetapi tidak mensucikan ini adalah karena air yang awalnya suci tetapi tercampur dengan benda lain, sehingga berubah salah satu sifatnya, baik itu warnanya, rasanya, maupun baunya. Apa saja yang termasuk dalam air yang suci tapi tidak dapat menyucikan, yaitu adalah air kopi, air teh, ataupun air yang berada di tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan seperti pohon pisang dan sebagainya. Air tersebut suci tetapi tidak dapat menyucikan karena sudah tercampur dengan benda-benda lain sehingga berubah salah satu sifatnya, baik itu warnanya, rasanya, maupun baunya, seperti itu. Jenis air yang selanjutnya adalah air mustakmal, atau lebih singkatnya dikenal dengan air bekas atau air sisa dari hasil kita bersuci. Dan air yang selanjutnya lagi adalah air yang jenis terakhir adalah air mutanajis atau air yang terkena najis. Air mutanajis adalah air yang kurang dari 2 kolah kemudian terkena najis atau kejatuhan najis sehingga berubah sifatnya, warnanya, baunya maupun rasanya, sehingga air tersebut menjadi tidak suci lagi tetapi berganti menjadi air najis. Air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci, bahkan tidak boleh digunakan untuk dikonsumsi, seperti itu. Berbeda halnya ketika ada air 2 kolah atau lebih dari 2 kolah kemudian terkena najis, kemasukan najis, tetapi tidak mengubah salah satu sifatnya, tidak mengubah warnanya, rasanya maupun baunya, maka air yang tersebut masih dapat dikategorikan sebagai air yang suci dan menyucikan. Adapun alat-alat yang dapat digunakan bersuci dari najis dan hadas yang selanjutnya adalah debu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika seseorang tidak menemukan air atau tidak ada air di dalam sekitarnya, tetapi ia ingin bersuci, maka dapat menggunakan debu.
atau bisa disebut dengan bertayamum. Tapi yang menjadi catatan bahwasanya debu di sini yang digunakan haruslah debu yang suci pula, yaitu debu yang ada pada permukaan tanah, pasir, ataupun yang ada di batu-batu ataupun dinding. Alat-alat yang bersuci kemudian yang ketiga adalah benda yang dapat menyerap kotoran atau najis. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk menghilangkan najis ketika misalnya adalah beristinja. Benda-benda apa saja yang dapat menyerap kotoran atau najis tersebut adalah yang pertama adalah batu, selanjutnya adalah tisu, dan selanjutnya ada juga adalah kayu. Jadi benda-benda tersebut adalah benda yang dapat menyerap kotoran atau menghilangkan najis yang ada pada tubuh ataupun pada tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Itulah pembahasan mengenai alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Jadi ada beberapa yang dapat digunakan untuk berwudu, kemudian ada yang digunakan untuk bertayamum, dan maupun yang digunakan sebagai alat untuk beristinja. Cukup sekian video kali ini mengenai materi konsep dasar najis dan hadas, baik dari pengertian najis dan hadas, macam-macam atau tingkatan najis dan hadas, cara menyucikan najis dan hadas, maupun alat-alat yang dapat digunakan untuk menyucikan dari najis dan hadas. Apabila ada penjelasan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.